Ketika Kang Deddy Mulyadi marah karena dia merasa terganggu, tapi di satu sisi Persikas ingin menyampaikan aspirasi dan berteriak karena kurang perhatian dari pemerintahan Jawa Barat. Kalau kita ingat tentang sepak bola di Jawa Barat, pasti satu cuma apa? Persib Bandung gitu kan. Yang lain nggak ada. Hai korban ghosting, selama ini kita melihat kekasih kita itu baik, itu orangnya ramah, itu orangnya lemah lembut, dan kita sedang makan malam suatu hari. Tiba-tiba ketika kita sedang menikmati malam berdua kita bersama kekasih kita, ada yang teriak-teriak, ada pengamen datang gitu, merusak momentum romantis kita. Akhirnya secara tidak langsung kemudian emosinya langsung meluap dan kemudian ngata-ngatain pengamen ini. Kamu ini gak lihat saya lagi romantis-romantisan malah diganggu. Dan hal-hal demikian itu tidak hanya terjadi ketika kita bersama pasangan kita, tapi juga ketika pejabat-pejabat kita bersama dengan masyarakat. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini ada satu hal yang kemudian cukup menarik dari gubernur yang sangat fenomenal, Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Kita tahu bahwa Jawa Barat punya satu program yang namanya Abdi Negeri Nganjang Keluarga. Dan ini suatu program yang akhirnya mendekatkan pelayanan-pelayanan publik kepada masyarakat. Ada banyak hal di dalamnya, mulai dari pelayanan dasar sampai kepada hiburan-hiburan ataupun sosialisasi-sosialisasi tentang hal-hal tertentu. Dan hal ini sudah sampai kepada program pelaksanaan yang ke-9. Jadi sudah ada banyak daerah-daerah yang kemudian dikunjungi melaksanakan program ini sampai di akhir. Biasanya di malam-malam itu ada semacam acara pidato, penyampaian-penyampaian semacam narasi gitu kan, baik itu oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ataupun para pejabat daerah di daerah-daerah itu. Jadi hal ini sudah berjalan cukup lama karena sudah ke-9 gitu kan. Dan dari berbagai macam acara-acara ini ada yang menarik di acara di Subang. Di sela-sela saat hampir acara ini selesai, setelah ada semacam lagu yang kemudian membuat kita untuk merenung sejenak, tiba-tiba di belakang ada suara. Suaranya adalah yel-yel supporter dari Persikas. Marah Kang Deddy ini. Kok bisa gitu? Ini acaranya saya. Acaranya Kang Deddy Mulyadi. Kok malah ada suara supporter? Mungkin bagi Kang Deddy Mulyadi gini. Loh, kayaknya euforia juara Persib sudah selesai. Kok ini masih ada suara supporter? Supporter Persikas lagi. Gak nyambung gitu kan. Sudah gak nyambung gitu. Mau disambung-sambung ini gak bisa. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi marah. Karena acara yang seharusnya menjadi momentum sakral malah berubah menjadi hal-hal yang kemudian suara-suara di belakang itu. Padahal Kang Deddy Mulyadi sedang ingin berbicara setelah lagu-lagu yang kemudian diputar. Dan hari ini akhirnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya memang dalam satu forum itu ya, forumnya memang tidak tepat. Karena dalam satu sisi ini kan Kang Deddy Mulyadi sedang ada acara tentang bersama masyarakat, kok tiba-tiba Persikas masuk. Ya Persikas memang bagian dari masyarakat Subang, bagian dari Subang, iya. Tapi ketika akhirnya momentumnya tidak tepat, kan ini yang kemudian menjadi persoalan bagi Kang Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi bilang, ini forum saya, bukan Persikas. Persikas itu bukan urusan saya. Kalau ada masalah di Persikas, bukan urusan saya gitu. Mau jual klubnya, ya bukan urusan saya. Cari orangnya. Kalau dia mahasiswa, cari kampusnya. Kalau dia siswa, akan saya cari sekolahnya. Pokoknya dicarilah semuanya. Ya mungkin dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat bagaimana kemudian pertemuan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Persikas. Ketika kemudian melihat Kang Deddy Mulyadi yang awalnya duduk sampai beliau harus berdiri gitu kan. Dalam satu posisi hal ini mengingatkan saya tentang es teh yang kemudian masih banyak gitu. Masih banyak, ya dijual loh. Ini kan kalimat yang kemudian agak mirip, cara yang kemudian agak mirip, tapi caranya yang kemudian dilakukan oleh yang masalah es teh, ini kan masalah yang kemudian akhirnya mentertawakan
kalau Kang Deddy Mulyadi memang serius marah karena merusak dan mengganggu jalannya acara yang harusnya menjadi momentum sakral. Kamu gak punya otak. Katanya berpendidikan, kok gak punya otak? Katanya siswa yang terpelajar, kok gak punya otak? Dipakai otaknya. Kemana otaknya? Kok bisa-bisanya di tengah momentum sakral ini kamu malah berteriak suara tentang yel-yel supporter sepak bola. Sana ke lapangan, jangan di sini. Jadi kalau dilihat sebenarnya kenapa akhirnya ada suara-suara demikian, secara latar belakang Persikas ini ceritanya mau dijual, dan dari berbagai macam kenapa alasan mau dijual ada banyak perspektif yang kemudian tidak transparan sebenarnya dari Persatuan Sepak Bola Subang sendiri ini. Jadi ketika itu suara disampaikan, mungkin mereka ingin menyampaikan sesuatu bahwa ya Bo ya tolong gitu kan, Persikas juga diperhatikan karena Persikas juga salah satu sepak bola yang ada di Jawa Barat. Tapi kalau gak maju gak usah diperhatikan. Sehingga hal itu disampaikan. Rasa-rasanya Persikas ini merasa kurang perhatian lah dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Makanya kemudian mereka menyampaikan hal-hal tersebut. Tapi bagi Kang Deddy Mulyadi, momennya tidak saat ini. Ada waktunya yang kemudian untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi lain. Tidak dalam saat momentum sakral kemudian kalian berteriak. Sederhananya begitu gitu. Sehingga ini yang kemudian menjadi perasaan masing-masing sehingga gak ketemu, maka yang ada adalah tentang emosional yang meledak ketika acaranya Kang Deddy Mulyadi diganggu. Ya kita tahu lah, kalau kita ingat tentang sepak bola di Jawa Barat pasti satu cuma apa, Persib Bandung gitu kan. Yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada karena nggak maju gitu. Makanya kemarin Persib Bandung dapat yang namanya bonus gitu kan. Persib Bandung mendapat apresiasi, mereka juara Liga 1 gitu. Ya bagus gitu, bangga kita. Kalau yang jelek-jelek gak usah lah, gak usah diurus. Buang-buang anggaran aja ini kan gitu kan. Mending ngurus yang sudah bagus gitu. Lah, itu yang kemudian akhirnya dirasakan. Dan kita tahu bersama bahwa memang sebenarnya hal-hal ini ya juga tidak baik juga. Kita gak tahu apakah kemudian pemberian aspirasi apresiasi kepada Persib ini sebagai salah satu bentuk kehadiran pemerintah daerah, atau memang karena kita ngefans sama klubnya sehingga ada konflik of interest gitu kan yang kemudian terjadi, maka akhirnya apresiasi itu diberikan kepada Persib Bandung. Tapi apapun itu sebenarnya ini yang kemudian perlu dilihat adalah tidak tentang Kang Deddy Mulyadi marah atau Persikas yang kemudian kurang perhatian, tapi lebih kepada ternyata pada akhirnya Kang Deddy Mulyadi ini meluapkan emosionalnya. Dalam satu posisi sudah benar gitu, nggak ada persoalan. Karena memang pada saat itu salahnya Persikas. Tapi di sisi lain kita juga melihat gitu, selama ini Kang Deddy Mulyadi ketika ada acara semuanya didengar gitu, semuanya ya didengarkan, semuanya ditanggapi. Entah yang kemudian akhirnya kurang bunga, kurang uang untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, entah yang akhirnya nanti tidak mendapat pekerjaan, yang hidupnya susah, pokoknya yang masyarakatnya ini penuh dengan masalah dan penderitaan gitu, untuk kemudian dinaikkan kelasnya gitu supaya lebih baik lagi. Itu kan sering kali terjadi karena kita sudah melihat Kang Deddy Mulyadi selalu menjadi perhatian ketika di keramaian, dalam arti ketika kita menyampaikan aspirasi di keramaian pasti didengar gitu, pasti dilihat. Tapi nasibnya beda aja sama Persikas. Nasibnya berbeda gitu. Karena mungkin caranya Persikas lah yang kemudian salah. Tapi dalam satu posisi ini sama-sama benar ya. Persikas benar menyampaikan aspirasi, Kang Deddy Mulyadi benar juga gak terima, jadi wajar kalau emosional. Tapi semua itu punya latar belakang masing-masing, sehingga ketika Kang Deddy Mulyadi marah karena dia merasa terganggu, tapi di satu sisi Persikas ingin menyampaikan aspirasi dan berteriak karena kurang perhatian dari pemerintahan Jawa Barat. Tapi yang penting adalah ketika kita sudah memutuskan untuk mendengar seluruh aspirasi masyarakat dan ini sudah kelewat batas, maka perlu diberikan batasan-batasan tertentu. Jadi jangan terlalu mudah untuk kemudian langsung ada masalah A, ya sudah kita kasih uang, ada masalah B, ya sudah kita kasih uang, ada masalah C, ya sudah kita kasih uang. Pokoknya semua masalah ya uang. Itu yang kemudian nanti kalau terjadi di perspektif dan di kalangan masyarakat, seolah-olah tokoh publik, pejabat publik hadir akan bagi-bagi uang. Tokoh publik, pejabat publik hadir akan memberikan solusi langsung.
Ini yang kemudian akhirnya menjadi masalah kalau semua masyarakat berpikir demikian. Karena yang namanya pejabat punya kewenangan, iya, punya kekuasaan, iya, tapi mereka tetap harus memikirkan seperti apa mekanisme untuk memutuskan kebijakan itu. Tidak semerta-merta langsung dikasih, tidak semerta-merta langsung diberikan. Nah, ini yang kemudian harus dilihat baik itu oleh masyarakat ataupun oleh Kang Deddy Mulyadi sehingga ada batasan-batasan yang kemudian diberikan. Dan ketika emosional itu tampak, disitulah batasan dari Kang Deddy Mulyadi bahwa tidak semuanya harus disampaikan ketika memang lagi dalam forum-forum tertentu gitu. Ini kan sama gitu, kita forumnya lagi ngobrolin pernikahan, tiba-tiba datang. Gimana, jadi kurban atau enggak? Tidak nyambung gitu, maka ada sisi-sisi tertentu yang kemudian harus dibedakan. Nah, itulah yang kemudian sebenarnya diharapkan oleh Kang Deddy Mulyadi dan batasan yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Karena beliau sudah terlanjur terkenal, dekat, dan selalu mendengar, maka orang-orang bicara apa aja. Tapi apapun itu kita berharap bahwa ke depan semua akan baik-baik saja dan Kang Deddy Mulyadi selaku tokoh dan pejabat publik yang selalu dilihat oleh masyarakat perlu mengontrol emosionalnya sehingga beliau lebih terlihat bijaksana. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.